Yo Besut, Twins is here. Balik lagi sama gue Valerie Krasa Dewi. Dan gue Veronica Krasasari di segmen Kembar Kepo. Ikut-ikut aja. Kali ini siapa Vera mau kita kepoin? Kali ini sangat spesial, walaupun kita di Bali niat awalnya liburan ya, tapi sebenarnya tidak bisa dibiarkan. Karena hari kita melihat konten dari Yulia Batsun yang terlalu menggugah gitu ya. Buat kita ingin kepoin langsung orangnya. Jadi di episode kali ini kita kedatangan Yulia Batsun. Hai guys, hello. Aku Yulia Batsun dan siapa sih? Semua orang udah tahu lah ya, nggak usah dijelasin lagi. Aduh. She's a content creator and then juga top 3 dari MasterChef tahun berapa? Oh udah lama sih, 2015 and also a mom and also a wife. Pokoknya family goals banget sampai kok kayak kita yang single aja nggak produktif banget, nggak sih jago masak, jago workout, bisa kalau cowok-cowok ngeliat kayak banyak dia belajar nih. makanya Tapi gue yakin kita viewersnya banyak cewek. Kali ini bakal banyak cowok juga nih. Kayak ada nggak cowok di lagi kayak gini atau nggak di forward ke ceweknya. lihat nih. Oke, kalau gini kita langsung aja pertanyaan paling basa-basi dulu ya kan. Bukan nih. Niche gitu. Aduh, apa ya? Aku lately sih lebih ke konten fokus aja sih. Karena kan jujur aja dulu aku pikir ngurus sosial media gampang. Iya. Ya kan kayak cuma Instagram, YouTube. Udah kan, tambah lagi TikTok kayak bisa. Ternyata kalau misalkan harus ada kontennya tuh ya susah juga sih. Kayak itu bakar kalori banyak banget kalau mikir kayak bentar aku bikin bahas apa lagi, bahas cara bakar lemak udah. Bahas kalori defisit udah. Kayak kayak abis konten gitu. Jadi tiap bisa dibilang setiap minggu aku sibuknya bener-bener mikir apa ya yang orang perlu, yang kadang aku pikir sebenarnya itu nggak terlalu perlu tapi orang perlu. Jadi kayak cari research, baca, sertifikasi, belajar konten dan konten doang. Sangat produktif ya, walaupun sebenarnya kesibukan lainnya itu juga udah banyak ya, kayak itu yang about content, tapi as a family juga tetap harus ngurusin keluarga, ngurusin anak, semuanya ketakar. Alright, mungkin kita bisa ceritain dikit nih ke teman-teman semua nih di rumah yang mungkin nggak tahu nih awal mula karir Yulia tuh dari mana sih gitu. Jeng tiba-tiba udah nonton aja YouTube-nya gitu kan. Sebenarnya awal mulanya itu dari mana? Aduh gimana ya? Jadi aku sebenarnya jujur dari zaman SMP, SMA pengen jadi model. sama ini tolak terus soalnya emang pendek kan. Aku kayak 165 juga nggak nyampe. Aku 162 something gitu, nggak tahu pokoknya ya sekian dan terima kasih lah tingginya gitu kan. Jadi model foto juga kan. Iya, mix gitu kan iya sih. bule. Tapi dulu masalahnya aku tuh jerawatan parah. Jerawatan aku yang bener-bener full banget gitu. Jadi memang badannya nggak pakai, mukanya juga di zoom nggak bagus ya kan, komedo semua. Jadi tapi aku tuh dulu kayak bodo amat hajar terus. Ini bisa nih sampai akhirnya bertahun-tahun berjuang sadar diri ya emang enggak ya gitu. Jadi akhirnya aku bisa dibilang mundur kali ya, dari yang pengen jadi model terus sempat pengen jadi dokter, nggak jadi juga karena kakakku udah dokter duluan. Terus kakakku jadi dokter, dia bilang jadi dokter itu tanggung jawabnya besar, kalau kamu nggak yakin bisa full dedikasi hidup kamu tuh kayak mau sulit habis buat mandi, mundur aja. Jadi aku mundur lagi, aduh galau. Akhirnya aku mikir udah kayaknya aku mau jadi chef aja deh, karena kan lebih skill. Aku suka anehnya aku tuh suka kerjaan yang memang stresnya tinggi, kayak addict gitu. Agak aneh, nggak tahu kelainan, nggak tahu apa. Tapi kalau dia stress, challenging, terus bosnya dibully, bosnya galak, aku happy aja, malah kayak seru. Zodiaknya apa tuh Pak? Aku Scorpio, suka tantangan, suka kayak beda banget sama kita ya, Aquarius ya. jadi kayak tentara gitu tapi di dapur. Apa sih nggak tahu lebay, aku pokoknya mikirnya kayak gitu. Akhirnya dia sempat juga kerja di hotel segala macem, ke MasterChef. Nah pas ikutan MasterChef sebenarnya adalah alasannya karena aku mau break dulu habis kuliah dan kerja gitu. Aku sebelum terbang ke Dubai, aku tuh pengen kerja di Dubai kan. Kayaknya aku ikut MasterChef aja deh, soalnya kayaknya agak nyantai. Wah ternyata lebih hektik karena kan kompetisi kan. Kalian kan pernah ikut kompetisi tahu kan? Iya, reality show lagi kan. Mau tidur tuh kayak besok dieliminasi nggak ya? Besok dieliminasi nggak ya? Tidur rasanya gitu kan. Kayak gila. Akhirnya stres banget. Dari situ aku bukannya pengen jadi chef, malah balik lagi ke media lagi, nyasar lagi gitu. Jadi pas udah di media, aku kayak syuting acara cooking traveling show, acara cooking show, banyaknya cooking show gitu, off air, on air juga. Terus lama aku mikir karena aku udah punya anak kebetulan waktu itu, terus aku mikir
kayaknya kalau aku pergi terus, apalagi kalau syuting kan kadang kalau iklan gitu-gitu syutingnya bisa standby dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore, take-nya baru jam 10 malam gitu. Mau tuh waktu itu masih baby kan, masih kayak baru mau 6 bulan. Jadi aku mikir, wah ini nggak ideal sih buat aku, nggak ideal. Maksudnya kerjaan kayak gini, aku ngorbanin waktu tunggu anak aku gitu. Jadi aku akhirnya bisa dibilang karena terpaksa bingung, stres harus ngapain. Jadi aku bikin konten yang memang di Indonesia waktu itu belum ada. Zaman dulu aku awal plus dia tuh momen itu bareng pas aku memang habis lahiran, dibilang kurus iya tapi gampang gendut iya, jadi aku di fase yang insecure gitu kan. Terus di momen aku mau transformasi badan aku sering banyak research gitu, aku baru ngeliat di Indonesia tuh infonya tuh dangkal. Jadi misalkan aku searching gimana cara building muscle di Indonesia tuh blognya kek, YouTube-nya kek, bukunya tuh nggak lengkap. Jujur aja bukan aku rasis, gimana ya, memang nggak lengkap. Tapi kalau aku search pakai bahasa Inggris di Amerika, di Eropa, di Australia semua tuh komplit gitu. Terus aku mikir ini Indo kasihan banget ya gitu. Infonya kok nggak ada. Jadi akhirnya aku terinspirasi di situ sebagai orang yang mempelajari ilmu, dan aku orang tengah yang mentranslatekan semua yang sebenarnya ilmunya udah ada di dunia, cuma belum tersebar di Indonesia gitu. Jadi aku tuh kayak cuma orang tengah yang penyebar informasi gitu. Suka sharing Iya. Suka riset juga, jadi nggak asal sharing gitu. Betul. Jadi dari situ panjang ya Bu Panjang ceritanya. banget. Emang kalau namanya karir ya nggak mungkin ya tiba-tiba udah legit aja gitu. Pasti ada prosesnya. Dan ini seru banget ya karena even reality show-nya kan juga masih ada tuh sampai sekarang. Iya. Tapi booming banget malah. Iya, sekarang booming banget. Aku nggak ada baru booming. Emang sering kali begitu kan. Dulu kan masuknya belum ada Instagram ya. Instagram baru banget kayak mau happening dulu. Oh, baru banget. Iya, dulu masih zaman Facebook. Di situ awal-awal Belum kita ada reality show, kadang-kadang show-nya belum naik. Kalau kita waktu itu kebetulan agak pas. Jadi waktu cycle 1, 2, 3 emang kayak belum naik. Pas cycle 5 kita udah oke nih. Jadi sebenarnya kita nggak sampai top 3 kayak kakak, tapi kayak lumayan lah ya dapat awareness gitu. Follow sedikit. Soalnya yang nggak nonton di TV nonton di YouTube kan, kepo di Instagram gitu, jadi Iya, platformnya banyak. Itu zaman aku gimana ya? Jadi Bener-bener. Alright, tadi udah ke ini nih, udah ke senggol-senggol dikit nih ngomongin tentang apa body transformation. Berarti tadi kalau nggak salah awal mula aware tentang fitness dan healthy itu dari pas habis lahiran. Karena dulu kan yang aku bilang, aku dulu pinginnya jadi model, dan kalau standar model nggak tahu sekarang ya, dulu kan harusnya kurus. Iya. Kurus! Ya dulu kita juga gitu. Gak ada pantat, gak ada payudara, pokoknya kamu kurus. Tak size mau masuk. Iya, dan ya pokoknya Tilang darah. iya kayak Terus gitu. tinggi langsing dari rata. And then nah kita lihat tuh si foto body transformation-nya kakak tuh, yang foto yang ininya nanti kita masukin. Dari beratnya 46 kilo. Iya, 43, paling tinggi 45. 43, ya ampun. itu awal ceritanya gimana sih kak? Kayak jadi sampai 43 itu melakukan diet yang ekstrim gitu. Oh enggak sih, jadi kalau sebelum hamil itu aku memang ekstrim. Jadi aku OCD juga, makannya sehari cuma sekali, tapi bener-bener cuma telur sama capcay doang. Kayak agak blow on, bukan agak, memang luar biasa blow on sih, agak bodoh banget, luar biasa parah gimana. Karena zaman dulu masih zaman BlackBerry yang paketnya nggak ada browsing gitu kan, jadi nggak bisa belajar ya. Di media juga bukunya bingung. So jadi bener-bener aku cuma OCD, makan capcay sama telur yang kalau dikaloriin mungkin 100 kalori doang kayaknya. Tapi itu ada tujuannya nggak waktu itu? Mungkin lagi bagaimana audisi atau lagi mau banget atau pengen kurus aja? Pingin kurus aja biar siapa tahu pakai jadi model gitu aja. Sedih banget gue. Bahkan nggak ada agensi yang wajibin gitu. Nggak ada. Sendiri. Biar siapa tahu ada orang ya Ya mau ampun. pakai aku mau jadi model kayak apa kayak gitu. Iya. Oke, terus habis itu mulai Hamil. 5 Ya hamil, pas hamil tuh naik tuh 20 kilo lebih sampai 25 kilo. Mm-mm. Habis itu aku stres, sempet depresi karena itu gym semua tuh gak ada yang muat kan. Jadi aku sampai nangis ke squat, tanya aja squatnya. Sampai yang nangis, terus nggak pernah mau foto, selfie gitu, itu nggak pernah mau karena kan kayak cabi gitu kan, jadi nggak pede. Belum ada filter lagi zaman dulu, please. Oke. Jadi nggak bisa bersembunyi dimanapun, Facetune belum ada. Jadi kayak belum ada. ya, apa-apa belum ada, so nggak bisa bersembunyi, aku stres banget. Dari situ aku mulai diet yang bener, belajar. Tapi kalau ada defisit, tapi karena dulu aku nggak fokus di building muscle, cuma losing weight. Jadi ya bisa bilang mungkin losing weight-nya kebablasan, jadi fatnya turun tapi muscle-nya ikut turun juga. Gitu. Tapi dengan cara yang healthy udah memang kayak workout yang nggak lebay, cuman kalorinya aja kurang jauh. Dan workoutnya kan
kardio weight juga tapi cuman ya centil-centil gitu lah. Itu gue banget tuh. Itu gue banget. Iya sih, mungkin itu Squat semua lagi. ketakutan kita ya, apalagi nih aku juga nih sebagai single fighter ya kan yang belum dihalalin. Single fighter itu bukan itu. Kan ya kita single fighter belum dihalalin ya kan. Nah, itu tuh kan kita ya badannya nih segini aja nih belum sempat hamil gitu. Sebenarnya ketakutan mungkin para wanita tuh akan adanya perubahan nanti pas habis hamil tuh gimana sih caranya balikin badan ya kan. Apalagi misalnya kayak Yuli waktu itu sebelum hamil misalnya badannya udah bagus gitu. Sempat insecure gak sih kak kayak aduh hamil ntar badan gue jelek. Itu gimana sih kak kakak waktu pertama kali ngerasain hamil dan ada nggak sih rasa takut? Hamil pertama aku lumayan takut, pas setelahnya, pas lagi hamilnya enggak, karena kan masih di kondisi aku kurus tapi hamil gitu kan. Pas hamil kedua, pas setelah ngelahirin baru aku takut, karena kan justru biasanya badan lebih melar itu pas nyusuin daripada pas hamil. Hormonnya beda, kalau pas hamil itu ya pokoknya progesteron lalanya tuh kayak masih dibilang masih oke, tapi pas menyusui itu kan prolaktin yang menyusui itu bikin hormon kita makin nimbun air, terus nimbun lemak. Memang sifatnya gitu, karena kan gimana ya, badan kita mau nyusuin bayi, jadi badan harus make sure ada selalu cadangan makanan, cadangan gizi di badan ibunya. Jadi itu kenapa badannya lebih gampang nyimpen air dan lemak air. Bloating banget. Makan dikit pun langsung bloating ya, kayak gitu-gitu kayak chubby segala macam. Jadi pas nyusuin tuh aku baru sadar, wih gila kayak lontong. Tapi isinya lemak api gitu kan, jadi kayak lumayan stres banget. Terus pas hamil kedua nggak terlalu takut sih, karena mungkin udah tahu kayak gimana caranya. Jadi pas hamil kedua, wah ini bakalan repot di perut doang, karena kan otot yang melar kan otot pas hamil, yang repot itu dia perut aja sih, karena kan yang melar bukan cuma otot luar tapi otot sampai yang dalam itu semuanya mau repot gitu kan. Jadi pas dia buat balik lagi ya harus di trainnya lebih intensif lagi dari cewek-cewek single. Cewek single kan plank doang udah berjari. Oh iya. Kalau habis lahiran udah plank, udah ini ya masih aja ada gitu kan. Berapa lama tuh kak durasi kakak bisa ngebalikin ya yang sampai mungkin kira-kira berapa lama tuh waktunya yang kakak Yulia butuhin tuh sampai yang menurut kakak udah oke nih habis dari lahiran tuh buat berapa bulan ya? Habis lahiran ya sebenarnya kalau sesar agak lebih lama karena inflamasinya dia lama kan bekas di belek atau disobek itu kan dia inflame lama kan, inflamenya bisa sampai 4 bulan 5 bulan, itu normal karena kan dia bedah besar, jadi pasti badannya mau recovery dia akan fokus di situ untuk recovery, nimbun banyak air, jadi biasanya buncit-buncit gitu 4-5 kadang sampai 6 bulan kalau plus stress dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya aku di 7 bulanan udah sih, perut yang lama kalau kayak gini-gini dia Jadi kita masih ada harapan guys. Masih ada harapan ya. kalau nggak sesar lebih cepat lagi karena inflamasinya lebih wajar. Karena kan gini loh, kita hamil 9 bulan itu kan dari nggak hamil sampai kita ngelahirin fluktuasi hormonnya lumayan panjang. 9 bulan kan lama gitu ya. Jadi habis lahiran nggak bisa tiba-tiba dalam 1 bulan netral lagi dong. Iya sih. Badannya bisa stres, jadi dia perlu waktu juga untuk turun, transisi dari hormon hamil ganti ke hormon menyusui, dari setelah lepas menyusui balik ke hormon netral, itu tuh kayak transisinya perlu waktu. Jadi kadang kalau kita nggak ngerti basic, yang itu kan sebenarnya basic standar ilmu doang, tapi kalau kita nggak ngerti cewek banyak yang stres, selalu nyalahin badannya, badan tuh jelas sekarang gini, padahal hormonnya belum balik men. Iya sih. Kita mungkin kebanyak keibuan sama ini model-model peserta yang baru lahiran 2 bulan sudah jalan lagi di K-pop itu loh. Mereka menyusui nggak? Itu pertanyaannya. Kalau nggak menyusui berarti pakai ibu sui gitu ya? Ya mungkin pakai susu formula atau apa biasanya lebih. Kalau di stop menyusui berarti kan tugas tubuh yang tadinya dari hormon hamil, hormon menyusui, hormon normal, dia yang menyusui dihilangin kan, dari hormon hamil langsung ditransisiin ke hormon normal. Jadi otomatis lebih cepat prosesnya. Oh, ini bener informasi banget ya. Ini apalagi buat kita. Ayo yang mau 2021 halal ya. Apa itu hormon-hormon itu? Iya, jadi kadang harus ada dikorbanin, misalkan kita lebih milih memprioritaskan bayi, gizi bayi otomatis menyusui kan. Tapi ya ada beberapa badan yang menyusui dia nggak terlalu ngembang, ada beberapa badan yang ngembang. Aku unluckily memang lontong banget kalau menyusuin, jadi berkesentet banget. Ada yang malah kempes nggak sih? Ada yang malah kayak semput gitu, Terserap semua sama bayi. Kayaknya mama kita juga kempes deh. Gara-gara ambil kembar tuh suka isep tuh berdua langsung dia kurus lagi tanpa usaha. Iya. Sampai habis susunya, sampai Kita pakai susu. pakai susu formula gara-gara ini dua-duanya rakus. Ya sih balik lagi ke tipe badan sebelum hamil juga. Oke, alright. Kalau gitu
kita move on ya, ibu-ibu semua intinya jangan salahkan hamilnya ya, tapi Iya, sebenarnya iya. bisa balik lagi. Bisa. Penting gak sih sebenarnya balikin badan abis hamil tuh biar dicayang suami gitu ya? Penting gak kak? Tergantung tipe suaminya sih. Kalau suaminya brengsek mau kita kasih kayak apa juga dia belok aja. Kalau suaminya yang positive thinking, dia akan ngerti kalau badan cewek juga perlu waktu buat adjusting. Hormon cewek itu capek, badannya capek. Ada stres di dalam yang nggak bisa dilihat pakai mata kan. Kalau emang cowoknya positive thinking, kalau enggak ya salah sendiri. Nikah sama cowok yang negative thinking repot juga. Iya, oke. Nah kalau gitu lanjut nih ke urusan workout ya Kak Yulia. Kan udah banyak banget nih kita nih sebagai penikmat apa ya olahraga online gitu. Ada banyak banget beberapa banyak tutorial. Sebenarnya kalau Kak Yulia tuh fokusnya kemana? Terus terinspirasi dari siapa juga mungkin gitu. Jujur aku kalau terinspirasi pertama lebih banyak ke dari atlet bikini. Beda, bukan atlet olimpia yang gede-gede yang banyak cewek. Kalau mikir atlet langsung cowok-cowok yang kayak laki gitu, yang kayak bodybuilder yang ekstrim pakai hormon. Enggak, kalau bikini masih kayak badan aku, cuman kalau lagi kompetisi body fatnya diturunin, itu doang bedanya. Aku lebih terinspirasi sama atlet-atlet bikini, karena atlet bikini itu mereka building muscle tapi untuk tujuan memfemininkan badannya lebih feminin, bukan bikin jadi kayak laki gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi nggak punya pantat, dikasih pantat pakai muscle. Sumpah itu Kayak menarik gitu. Aku ngeliat fotonya itu, kalau aku pengen banget sih kakak yang before after, aku kayak bisa nggak ya gue kan ngerasa aku ngerasa kayak gitu. Bisa. Mungkin kayak pindah ke Bali terus jadi anak didik gitu. Nggak bisa pakai botox atau apa, nggak pakai. Enggak, Bisa natural. Bisa. Itu semua natural. Natural bisa. Maksudnya tergantung apa dulu, misalkan kalau misalkan pingin pantat, pingin di sini biar lebih lebar bisa. Karena ini kan muscle-nya gede. Balik lagi harus ngerti anatomi dulu, mana yang bisa digedein, mana yang enggak gitu. Misalkan kita tuh pingin naikin tulang sini biar tirus, ya nggak bisa. Bisa karena kan Itu yang senam workout-nya gimana? Ada yang ini kan content creator yang ngasih apa sih senam otot muka itu Cuma juga sampai sini ya apa? gerak, otot sini nggak gerak. Gini-gini pijat otot muka yang buat itu aku juga nggak tahu sih itu beneran apa. Itu pseudoscience. Kayak ada nggak sih, nonton nggak tuh? Kayak dia mijit, ada gerakan-gerakan pijat muka gitu katanya buat otot muka. Itu bukan biar tirus kali, maksudnya biar meremajakan aja. Ya kan itu biar relax. Ayo no deh ya. Baiklah, nah hasil K-pop kita juga tadi kan kita sempat buka question box ya di handphone kita nih buat Kak Yulia Dari pertanyaan netizen bisa kita sampaikan mungkin ya, karena kita menerima just tip. Satu pertanyaan 500.000. Jadi pertanyaannya pantatnya apa sih? Paling banyak ya Abis lahiran apa namanya itu tamitak enggak? Tamitak tuh apa ya? Yang operasi dikencengin perutnya itu loh, yang ditarik gitu. Iya, karena kan pasti kan maksudnya bleber jadi kurus Iya. lagi, tapi ada sisanya kan. Iya. Itu berarti aku jadi kepo. Nggak semuanya bisa tamitak, nggak semua. Enggak semuanya. Jadi orang yang bisa lahiran pun dokter harus ngecek dulu ini layak nggak ditamitak. Jadi kalau body fatnya rendah, dokter bakal nolak karena itu resiko mati jaringan. Aku iseng pernah nanya kayak misalkan kalau aku sambil lahiran sensor bisa sekaligus tamitak nggak? Ditolak sama dokternya. Gitu. Jadi nggak semuanya bisa kencengin perut, tarik otot kayak gitu-gitu, nggak semuanya bisa. Oke. Nah itu aku pikir tuh kayak jalan pintas gitu loh. Nggak semua. Kan dokter tuh juga dia megang resiko ngerusak badan kita kan. Jadi kalau misalkan terlalu beresiko, dokter akan nolak, dia nggak mau kena malpraktek dan dia dipenjara segala macam kan. Jadi kalau misalkan nggak bisa, kamu terlalu kurus, otot kamu terlalu kecil, kendornya kurang kendor, nggak bisa. Tamitak biasanya bener-bener yang kendornya tuh sampai lipat. Kayak mama kita sih karena kembar kan nanti. Iya, Jadi iya. kayak mom jadi bisa. Tapi sudah lewat ya waktunya mami, ngapain lagi tamitak? Lepek-lepeknya bener-bener sampai bisa dilipat 2 lipat 3 Iya, lipat. aku tuh kepo banget kayak sama Victoria's Secret model yang udah hamil terus dia masih jalan kepo kan perutnya kan back to bagus lagi gitu. Kayak ngapain? Iya sih, diapain ya tuh? Jadi pertama pas hamil jaga body fat, jangan sampai Hamil bisa jaga body fat. Gila fix banget sih kita kayak. Jadi jangan mikir pas setelah hamil ngapain dulu, prepare dari sebelum hamil. Mereka kan udah prepare jauh. Dari pas hamil nih mereka pasti ke ahli gizi atau apa. Mereka kan pasti dari awal hamil mereka pasti berat badannya kalau nggak ideal underweight biasanya gitu kan. Nah misalkan mereka udah ideal underweight, mereka ke dokter, dok saya hamil gimana ini? Aduh panik. Nanti dokternya bakal hitungin
oh kamu misalkan kebutuhan kalorinya per hari 2000, oh dari trimester pertama sampai trimester kedua kamu nggak usah tambahin kalori, cukup cuman mungkin proteinnya di swap sama ini kayak gitu-gitu. Jadi mereka fokus ke gizi untuk pertumbuhan bayi tanpa nambah ekstra lemak. Kalau di Indonesia kan kalau hamil, kabel, gorengan gitu. buat anak aku Ya itu alibinya Setiap hari cendol, apa namanya boba. ngidam setiap hari Alibi alasan doang. Sebenarnya kan bayi kan cuma kalau trimester 1 bayi kan cuma segini. Emang dia kira-kira perlu 2000 kalori enggak? Bayi cuma segede gini, terus kayak udah berapa minggu juga bayi cuma segede gini. Tuh, Berapa juta kalori itu bayi perlu kan cuma nggak banyak banget. jangan siap-siap kayak Jangan belum beralibi hamil deh. udah siap ngidam gue. Iya, alibinya. kita nggak hamil aja banyak idamnya ya. Kayak gitu. boba lagi. Jadi ya Victoria's Secret tuh mereka udah prepare gitu. Oke nih ada pertanyaan tadi udah ditanyain ya. Tips konsisten dalam berdiet gimana sih Kak dari Ray Aulia Ray? Kadang-kadang emang lagi ada motivasi kita diet ketan, gitu kan lagi mau ngegebet cowok nih misalnya, atau lagi mau nikahan nih biar muat kebaya. Tapi gimana caranya tuh biar itu konsisten Kak? Moodnya itu gimana? Sebenarnya caranya banyak sih. Kalau aku pertamanya ngelihat orang bisa konsisten atau enggak balik ke basic personality orangnya seperti apa. Kalau basicnya orangnya nggak disiplin, orangnya pemalas, manja dan lain-lain, itu bakal susah buat konsisten. Karena basic personality-nya emang dia nggak dewasa dan kurang. Ada tipikal orang yang emang berambisi dalam hal apapun, kuliah, belajar, apa bersih-bersih rumah, dia orangnya aktif gitu kan. Ada tipikal orang yang emang cuma kenapa tuh males udah biar aja nanti aja. Nah, jadi kalau personality-nya aja udah kontras gitu, untuk orang yang lebih mageran akan susah untuk konsisten karena dasarnya aja udah terlalu jauh untuk jadi orang konsisten gitu. Tapi kan jadi masalahnya kadang bukan di dietnya, tapi di personality Emang nggak bisa konsisten, ngapain aja nggak bisa konsisten. nggak bisa ngapain aja nggak bisa gitu. Simpler. Terus biasanya kalau orang yang diet rata-rata termotivasi dengan transformasinya sendiri. Kayak aku awalnya belajar ada transformasi dikit nih, mantap nambah. Motivasinya itu nambah sendiri. Jadi kayak aku latihan sebulan aja bentuknya segini, berarti kalau aku latihan 3 bulan, lebih keren lagi. Jadi hajar. Ngelihat before after sendiri tuh, wow, before after orang juga wow gitu. Gitu sih. Karena kalau belum ada transformasi tuh masih kita nggak ada percaya sama diri sendiri tuh masih nggak ada. Jadi kayak kayaknya aku emang nggak bisa udah. Emang gini aja. Mungkin butuh waktu ya, proses badan nggak mungkin baru 3 kali olahraga terus berubah ya kan. Kotak ya nggak mungkin ya. Kalau dari Cuami gimana, dari Kak Scott itu ada dorongan nggak sih kayak ayo bentuk badan kamu, atau ini benar-benar pure dia gimana kamu aja gitu? Dia lebih ketarikan sih daripada dorongan. Soalnya dia orangnya cuek. Yang aku bilang, aku sama dia personality-nya beda. Dia orangnya lebih kayak apa yang dia mau kerjain, dia nggak terlalu wow nggak yang kayak gitu orangnya. Jadi orangnya santai. Jadi kalau dia gendut ya dia gendut, ya dia bodo amat gitu. Emang kontras. Jadi dia nggak pernah nge-push aku untuk jadi lebih seksi, nggak pernah nge-push aku untuk kalau gendut dibully juga dia nggak pernah sama sekali. Gitu. Kebalik aku sih yang suka nge-push. Kalau kayak gitu. Biasanya jangan makan padang. Saling melengkapi ya, harus kayak gitu sih bilang. Jadi punya pasangan tuh biasanya personality-nya mengimbang. Kalau dua-duanya ngegas, Iya. Ini kayak motor kata-kata dari seorang yang jomblo dan tidak punya pasangan guys. Oke. Ini kan namanya juga netizen ya, sebenarnya udah sempurna sih. Tapi kalau misalnya ada aja yang berbeda dengan nilai kita tuh pengen aja komentar. Salah satunya adalah tentang Kak Yulia melakukan plastic surgery waktu itu ke Korea ya Kak. Itu aku nonton bang YouTube-nya, juga nonton. Jadi itu bener-bener ke Korea cuma buat plastic surgery aja, terus jalan-jalan Kayak sambil jalan-jalan kan. Oh, sambil Cuma operasi doang. sambil jalan-jalan ya, sambil ketemu opa ya kan. Nah tapi untungnya dibalik-balik, mukanya aku bilang sih nggak jauh beda ya. Kalau dari muka sih nggak jauh beda. Ya emang nggak operasi. Emang nggak operasi muka Iya. kan. Takutnya kan berubah jadi apa, kalau orang Korea kan semua mukanya sama ya. Iya sih. Kayak mirip-mirip gitu kan, mungkin mukanya sama. Nah waktu itu apa sih yang apa yang kakak triggernya? Oh, pertama triggernya apa? triggernya apa, atau mungkin emang karena ditawarin endorse awalnya, atau emang dari awal udah sempet kepikiran gitu pengen ada yang dirubah atau ada yang pengen dipercantik? Oke. jadi aku sebenarnya nggak dari dulu nggak terlalu yang heboh plastik surgery gitu. Sebenarnya teman-teman aku, sahabat baik aku tuh banyak yang udah duluan dari lama. Ada yang udah 15 tahun boobs job gitu. Cuman nggak diposting aja guys. Cuman nggak diposting aja. Ada juga yang post kok temen-temen aku mereka cuek-cuek gitu.
Terus keluarga deket aku juga kayak bibi, tante gitu juga banyak. Jadi aku sebenarnya dari dulu udah familiar dengan lingkungan operasi plastik. Cuman aku dari dulu nggak terlalu kepikiran yang pengen banget gitu, karena lebih mikir karir kalau dulu kan kakak. Nah pas aku habis hamil kan menyusui tuh, karena aku udah terbiasa dengan payudara aku yang kecil dulu, jadi aku ngerasa fine aja, aku seksi, aku pede. Makanya dulu aku juga foto meskipun rata abis kan aku kayak udah pede aja. Udah dibully juga, gila rata banget, nggak peduli gitu. Nggak peduli, emang nggak peduli. Cuma pas aku abis hamil Mauka, pas nyusuin tuh kan dia ngembang, dan pas aku lihat di cermin, ih bagus ya, gitu baru disitu kayak ideal, jadi kayak lebih feminin. Aku ngeliatnya lebih feminin, karena kan gedein pantat digede-gedein terus, ininya rata kayak bebek juga gitu, jadi berat sebelah gitu. Terus pas terutama yang hamil kedua, kan aku memang udah bervolume pas hamil, udah ada pantatnya, bisa dibilang udah ada ototnya. Hamil lagi nyusuin kan gede lagi tuh, disitu aku baru bikin keputusan, wah ini bagus sih, aku suka. Jadi aku tuh jatuh cinta sama bentuk badan aku sendiri yang pas aku menyusui. Meskipun dia kayak lontong, tapi lebih ada shape-nya. Jadi nggak terinspirasi banget dari orang, nggak karena dibully, nggak karena dihujat, nggak karena insecure, nggak. Cuma memang aku lebih jatuh cinta aja sama badan aku yang itu versus yang sebelumnya gitu. Terus setelah beres menyusuin, dan aku juga mikir aku udah nyusuin 2 anak, so kayaknya reward buat payudara aku sendiri, badan aku terserah kayak gitu, mau operasi mau enggak gitu ya. Dan kenapa aku upload, ini pertanyaannya banyak orang yang ngapain sih di-upload? Sebenarnya nggak aku upload pun orang nggak akan ngeh sih. Karena kan pas aku nyusuin gede, aku bisa aja beralibi, oh ini mah karena nyusuin payudara aku gede, kelar, orang nggak akan ada yang tahu. Jujur aja di Indonesia edukasinya masih banyak yang nggak ngerti. Jadi kalau aku bodoh-bodohin, yang dibodohin pun masih bakal banyak yang percaya sebenarnya. Aman lah, pokoknya nyawa aku aman. Kalau misalkan aku mau bohong, gombal apa juga orang bakal percaya gitu. Apalagi aku dulunya research terus kan, cari aja research palsu bilang orang pada percaya gitu. Cuman ada beban di aku yang aku sebagai orang yang mengedukasi, aku harus kasih tahu orang mana yang bisa dibentuk secara natural, mana yang nggak bisa. Itu beban lebih ke personal, mental aku pribadi sih. Ketika ini palsu, aku ngaku ini asli, itu bebannya untuk aku nggak enak. Ketika aku tidur aku nggak nyenyak, ngerti nggak sih? Jadi ini bukan punya aku, ini adalah palsu yang bisa aja abis operasi tiba-tiba ada kelainan dan harus dicabut kan. Mungkin badannya nolak, atau kan suka ada tuh orang-orang yang operasi malah dia kayak kesakitan segala macam. Bisa aja one day harus dicabut karena suatu kondisi. Aku mau ngomong apa sama netizen? Mau bilang, wah tiba-tiba nyusut pas bangun nggak tahu kayaknya kepanasan gitu, atau nggak apa something yang mistis gitu kan, biasanya orang lebih medit gitu kan, atau tiba-tiba kayaknya karena aku salah makan suplemen apa mungkin gitu kan. Jadi aku juga mikir possibility based dari sainsnya buat aku pribadi sendiri ke masa depan. Jadi itu alasannya akhirnya aku publish, kalian mengedukasi, itu aja sih intinya. Apa ya, ketika kamu menerima diri kamu sendiri bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Orang pasti semua pengen upgrade. Ada yang pengen cat rambut, ada yang pengen pakai softline, ada yang pengen yang kulitnya coklat jadi putih, yang kulitnya putih pengen tanning, ya kan? Yang bibirnya tipis pengen filler, yang bibirnya tebal pengen dikecilin. Everybody punya specification sendiri yang apa yang mereka mau upgrade, apa yang enggak. Cuman bedanya ketika memang itu bukan asli lah, sebisa mungkin ya harus siap mengakui kalau itu nggak asli, itu aja sih. Ketika orang nanya gitu, jangan tiba-tiba kan kalian di public figure, tiba-tiba hidungnya kayak cewek usia kan, otomatis follower atau ini kalian kan nanya, kak kok hidungnya sekarang bagus banget, akan ada beban mental loh di kalian. Kalau sinus guys, beneran dokternya pas ngejahit, maju. Kan nanti ada beban sendiri kan. Cuman balik lagi tuh hak masing-masing, kalau mau publish, enggak, karena sebenarnya nggak ada hak juga kalau publish. Dan yang aku suka kayak the way Yulia Batsun ini ngasih informasi tuh bagus banget, dan it's not like influencing people to do plastic surgery, tapi kayak tetap you can do whatever you want to do, tapi tetap kayak tahu riset dulu, nggak sembarangan gede gitu. Tahu resikonya, bukan semacam kayak ya udah, karena kita kalau mau di rumah apa juga bisa kan, kayak sekarang ya mau diganti. Kalau pengen operasi semua bisa. Aku mau pantat palsu juga bisa, tinggal ke Brazil, ke Rusia, kemana. Itu kayak Kim Kardashian gitu, fat transfer. Tapi aku nggak ada fatnya sih. Itu tuh sebenarnya seaman apa sih? Kayaknya aku juga sebenarnya ada gitu di otak aku, kayak aku juga. Kita kan bukan kayak model-modelan dada rata ini gitu kan juga pengen. Nanti kayak pas kita menyusui, aku langsung ngebayang, ih ntar gue kayak gitu. Kayaknya gue bakalan kayak gitu sih. Itu mama kita selalu bilang gitu. Kita kan selalu protes ya, karena dulu kita ya kalau dibully sih aku ngerasa dibully ya. Kalau cowok-cowok dulu kayak kita telat pubernya gitu kan. Yang lain temen-temen udah pada mengembang gitu kan. Zaman dulu kayak orang udah pakai bra, kita masih pakai mini set gitu kan.
agak tertekan. Cuman untungnya kita nggak sampai ya harus sampai depresi. Aku udah sampai kayak udahlah kita nggak akan pernah pakai BH. Iya tuh sampai akhirnya aku juga mikir sama kayak aku dulu juga gitu berarti. iya pengen A minus kan, A-nya tuh minus. mini set sebenarnya nggak ada Itu berarti. SMP, SMA ya getting better. Ya, Sampai akhirnya pas kita udah nggak perhatiin lagi baru merasa oh ada juga gitu. Terus kayak kalau yang sekarang kita merasa cukup, cuman kayaknya mungkin akan lebih kayak gitu ya. Nanti pas ngeliat diri kita mungkin menyusui, Gue juga gak sabar menyusui guys. Cowoknya sama mana? kita bilang nanti tenang tungguin aja kamu menyusui gitu kan. Nanti pasti ini deh, pasti nanti gede gitu kan. Tapi kan beres nyusuin kecil balik lagi normal. Nah itu dia. Sih. Nah makanya kita tuh mungkin ada di pikiran aku juga nih. Sebenarnya seberapa aman sih kak kayak buat ngelakuin apa boob surgery itu. Terus kayak Nextnya kalau dari boob surgery itu bisa nyusui lagi. Nah ini balik lagi tergantung, ini bener-bener bisa iya bisa enggak. Jawabannya variabelnya banyak banget. Seberapa aman ini tergantung. Kalau misalkan dokternya yang udah senior kayak ratusan kali dioperasi, kemudian amannya tinggi memang karena dia udah expert. Dan ketika ada peluang itu berbahaya untuk kamu, dia pasti nolak yang aku bilang. Karena dia nggak mau hilang karir yang puluhan tahun dia perjuangkan cuma karena operasiin kamu doang, dia kena malpraktek gitu kan. Cuman balik lagi, yang bahaya itu sebenarnya anestesinya. Karena anestesinya kan total. Dan aku baru seumur hidup nyobain anestesi total dan itu rasanya kayak mau mati sih. Kan itu kita dibikin koma. Serius? Anestesi total kan kita di koma secara buatan. Jadi kita dipakai alat bantu nafas kayak gitu-gitu dan ya resikonya lebih ke anestesinya sebenarnya yang tinggi banget. Banyak orang tiba-tiba lewat gitu pas dioperasi karena mungkin badannya lagi nggak fit karena anestesi di komain itu komanya labas gitu, bablas kayak gitu. Jadi balik lagi, wah itu harus cek dari tekanan darah, riwayat kesehatan segala macam, stress level itu bakal dicek dulu sama dokternya. Terus bisa menyusui enggak kalau dokternya emang skillful banget, dia nyimpannya di bawah muscle. Itu banyak kok teman-teman aku juga yang dia menyusuin setelah itu. Dan itu aman. Karena kan sekarang nggak pakai silikon yang liquid, tapi itu kalau yang cair pun dalamnya itu adalah air garam. Air salin 0,9%, kalau nggak salah berapa 9% air garam gitu. Jadi kalau pun pecah ya sama kayak kita minum air garam, diserap sama badan. Jadi nggak yang racun kimia gitu, itu enggak. Jadi teknologinya sekarang 2020-2021 ini udah modern sih, nggak sejadul zaman angkatan mama nenek aku gitu kan. Jadi sebenarnya dari segi keamanan lebih aman. Cuman kalau aku harus dari pribadi aku sebagai bukan dokter bukan apa, sebaiknya sih mending setelah menyusuin. Kenapa? Karena pas kita nyusuin kan melar. Jadi nanti dokternya bisa bikin keputusan kayak aku nih. Aku sebenarnya pinginnya fat transfer. Aku nggak pingin ada benda asing dalam badan aku. Tapi dokternya bilang pertama fat kamu kurang. Jadi kalau mau ditransfer dari mana fatnya gitu. Dari Scott. Susah kan, fatnya kurang. Dan fat transfer itu juga beresiko karena kan pembuluh darah banyak. Itu resiko kematian juga tinggi. Pas nyedot si fatnya itu. Gitu. Terus yang kedua, fat transfer itu cuma berlaku untuk orang yang memang payudaranya kulitnya itu kencang. Aku habis nyusuin kan kulitnya kendor. Jadi kalau dikasih tambah lemak dia akan jatuh, akan kayak geleber-geleber itu loh, kayak wewe gombel gitu. Jadi memang dokternya bilang nggak semua orang bisa cocok untuk fat transfer. Jadi dia bilang kamu cocoknya pakai implan yang ini dan di bawah muscle, jangan di atas. Jadi itu balik lagi nanti ke anatominya gitu. Takutnya kalian udah implan, menyusuin, implannya nggak cocok sama anatomi payudara setelah menyusuin, bentuknya rubah, nanti harus revisi lagi kayak gitu. Oh my god. Tapi so far aman-aman aja kalau yang Kak Yulia lakuin ya. Iya. Sebuah pencerahan ya, pencerahan buat Karena aku dibully lagi dikira menghasut. Oh enggak, kalau itu aku udah ada pikiran itu, pasti mungkin cewek-cewek udah ada ya pikiran kayak mau rubah apa. Kalau aku sih kepikirannya karena dari dulu dibilangnya gitu, kayak pengen lah agak seksi dikit gitu kan, mungkin agak push up dikit gitu. Bukan karena Kak Yulia ya guys. Jadi jangan nyalain orang lain ya, kalau kita terinfluence itu kan sebenarnya ada Tergantung mindset kita punya self control keputusan juga ya. kan. Sama ini aku penasaran sama pemikiran Kak Yulia nih tentang apa? Kali udah nanya Kita tuh bisa baca pikiran, kayak baca pikiran lo. Ini pasti lo pengen nanya. Lumayan. Oh iya. Oh ya. Kalau misalnya ada orang nih, misalnya sekarang kan lagi zamannya self love gitu ya, love yourself gitu kan. Nah, tapi misalnya sebenarnya dia tuh overweight atau mungkin obes. Ini sering aku bahas sama tim aku nih. Nah, tapi mungkin banyak orang kayak ya udah, gue kan love myself gitu. Atau mungkin dia underweight kayak gue dulu.
kayak mungkin dulu aku juga sempet underweight lah ya zaman muda, terus aku kayak ya udah gue kan self love gitu kan. Ya gue makan apa aja atau enggak ya nggak apa-apa gue kurus, yang penting kan gue cinta sama diri gue sendiri. Is that self love gitu menurut kakak? Atau alibi cuman backup supaya nggak dihujat Atau biar ya gue mager aja sebenarnya melakukan perubahan gitu kan. Ya, jadi gini loh, ini self love ini sebenarnya kalau misalkan aku ngelihatnya ada dari segi psikologi, ada segi health atau medical kayak gitu-gitu. Oke, misalnya standar ideal berat badan itu kenapa dibikin, yang bikinnya itu bukan psikolog, kenapa yang bikinnya dokter, orang-orang ahli gizi? Karena ada alasannya kenapa berat badan kita harus di range ideal. Plus minus dari sekian lah, kan tinggi beda idealnya. Karena kalau kekurangan berarti badan kamu ya malnutrisi, kurang gizi, bla 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 bla. Sel tubuh kamu tuh sekarat, kekurangan makanan, ngerti kan maksudnya? Kalau kamu kelebihan berat badannya terlalu, ya kalau lebihnya dikit nggak salah, tapi kalau lebihnya over banget sampai obesitas jauh banget, berarti artinya apa? Kamu menimbun something yang badan kamu nggak perlu. Jadi akhirnya apa? Terlalu banyak ampas di situ, terlalu banyak sampah yang menimbun dan lain-lain. Akhirnya apa? Ganggu metabolisme, ganggu hormon, ganggu sel segala macam. Kamu bisa bilang self love, kamu bisa bilang aku mau menerima diri aku apa adanya, aku mau segede kayak gini juga, yang penting aku mau bahagia diterima keluarga aku. Iya, dari psikologi iya, tapi dari segi kesehatan kamu nggak akan bisa bohong. Tubuh kamu nangis di dalam. Kamu self love, tapi tubuh kamu nggak cinta balik sama kamu, ngerti kan? Bertepuk Jadi bertepuk sebelah tangan. berarti. Kalau kamu cinta sama diri kamu harus bikin tubuh kamu juga cinta sama kamu. Setuju banget. Jangan cuma kamu nge-push, kamu diem aja, pokoknya aku mau makan martabak 2 loyang, aku cinta sama kamu, diam. Tapi kan badannya menderita, oh my god ini lemak jenuh banyak banget, aku ngurainya capek dong nih, gitu kan. Mungkin hormon aku, enzim aku teriak-teriak, gila ini gula kebanyakan, aku nggak sanggup kalau harus cerna gula sebanyak ini, aku nggak bisa. Tapi nggak didengar, badannya teriak-teriak tuh nggak didengar, alasannya self love. Cinta macam apa yang menyiksa diri sendiri? Itu sama dengan toxic relationship guys. Iya, gak ada sama bedanya dengan ya kan, kamu cinta sama dia tapi dianya tapi nggak didengerin gitu loh, dia teriak-teriak jerit-jerit tuh kayak kebanyakan gula. Ini bagus banget sih menurut aku. Iya. Aku kurang protein loh. That's a really good Aku analogy. aku cinta, aku self love ya Iya. kan? Terus dia pokoknya aku cinta kamu. Tapi ini gulanya banyak. Kayak gitu analoginya. Jadi aku nggak terima sih. Kalau aku pribadi nggak terima. Benar-benar. Aku setuju banget. Iya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak mengancam kesehatan itu bebas. Kayak contohnya warna kulit kamu mau belang-belang, mau coklat, mau putih bebas. Rambut, hidung mau gede sebelah, kecil sebelah itu kan kalau nggak terlalu ganggu pernafasan itu bebas. Tapi kan maksudnya itu baru yang dibilang self love. Mungkin ada orang yang jarinya nggak ada sebelah, kan mau gimana masa mau Iya, sesuatu yang kita nggak punya ini juga gitu, kekuatan untuk merubahnya, Merubah. misalnya nggak ada tanggung jawab buat kita juga untuk merubah, tanggung jawab kita cuman menerima. Iya, ya dan tidak kan? mengancam nyawa Yes. banget gitu kan. Betul. Jadi kita juga nggak pengen ya kayak ketika nanti kita udah makan banyak-banyak, kalau cuman apa sih plus model itu udah banyak juga kan, itu juga jadi unik. Tapi plus size-nya juga nggak sampai obesitas. Oh, Jadi iya. kita di sini ada yang tahu Ashley Graham, dia kan juga workout, terus Iya. healthy lifestyle, makannya juga sehat. Emang dia suka aja dengan bentuk badan yang plus size, tapi bukan kayak obesitas. That's not self-love, ya kan guys? Oke, kita mungkin pertanyaan terakhir ya guys. Apa nih? Pertanyaan terakhir adalah, karena Mas di awal tahun 2021, ada nggak sih resolusi 2020 mungkin yang mau di recycle di resolusi 2021 ini? Mungkin ada body goals lagi, atau mungkin family goals, atau apa nih cerita dari Ayu yang masih belum tercapai? Oke, jadi 2020 kemarin aku lebih banyak fokus di karir aku sama bisnis. Jadi fokusnya ke situ, badan tuh lebih ke maintenance aja sih. Yang penting jalanin, makan masih stabil gitu. Tapi tahun ini aku mau balik lagi kayak beberapa tahun yang kebelakang, aku mau fokus ke reshaping badan aku lagi, ulangin lagi. Jadi kayak, oke, pantat aku pingin seperti apa, aku kejar. Oke, shoulder aku pingin seperti apa, aku kejar. Jadi tahun ini aku emang mau kayak nge-carving atau ngepahat badan aku lagi, itu goalsnya. Terus sisanya lebih banyak ke konten, sosial media, bisnis, family juga lebih banyak traveling. Karena beberapa tahun belakang aku cuman kayak bikin konten, kerja kayak aku pingin traveling tapi covid gitu. Aduh, serba salah. Itu aja sih resolusinya, simple tapi berat juga dijalaninnya. Tidak semudah itu ya membentuk badan guys. Anyway, kita doain yang terbaik buat karirnya. Baru launching buku juga ya kak? Boleh dong dipromosiin Buku aku udah
ambil langsung ya. Ini dia. Jadi sebenarnya ini tuh bukan buku knowledge sih, lebih ke diet program, cuma aku bentuknya buku gitu. Jadi lebih ke ada bab tentang psikologi yang tadi kalau misalkan orangnya mageran, terus mindsetnya tuh kalau diet tuh menderita stres. Ada orang kan yang awal diet stres belum mulai udah stres. Jadi ini tuh kayak renovasi dari mindsetnya, renovasi metabolismenya, renovasi segala macamnya. Jadi kayak full package, nggak cuma tutorial makan ini doang. Judulnya I hate diet, which is everyone does, including me. Nah, tapi nanti setelah baca buku ini bakalan lebih cinta kayaknya ya, kan direnovasi tuh mindsetnya. Ternyata diet itu nanti pada akhirnya akan menguntungkan kita juga ya nggak sih? Fleksibel, diet fleksibel, nggak harus. Ini kelihatan menarik banget sih guys. Dan ini warna-warni penuh dengan infografis. Banyak gambar-gambarnya. Dan ini udah sold sekian belas ribu piece ya. I should read this book ya in the very beginning of the year biar gue semangat dietnya. Oke, next kita bakalan bikin another video nih. Kali ini kayaknya kalau bisa kita share ke Askot buat kita adu domba nih sama Kak Yule. Oke deh, thank you so much udah nonton Kembar Kepo hari ini bersama dengan Kak Yule Batsun. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah!